Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Kali ini Ustazah akan memberikan pembelajaran bab 3 ya, yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sebelum kita bahas pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan baca istiadah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kepada konsep pembelajaran ya. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sini Ustazah akan mempelajari tentang kedudukan, fungsi musik lagu daerah yang ada di Indonesia. Ada teknik dan gaya bernyanyi, dan yang ketiga, bernyanyi secara unisono. Jadi di sini musik ini punya kedudukan serta fungsinya ya. Jadi sangat menyatu sekali dengan hal-hal ya bersifatnya ya seni tari ya, seni teater. Karena tanpa ada musik, tari dan teater ini tidak akan menjadikan indah dan menjadikan suatu media hiburan. Sehingga antara musik, tari, teater itu pasti ada satu kesatuan dengan musik di sini, sehingga akan menjadikan ya media hiburan ya, sehingga kadang dengan hiburan ya bisa meninggalkan segala kejenuhan, keletihan, kelelahan dalam aktivitas sosial kita. Kita lanjutkan pada fungsi musik bagi masyarakat ya yang ada di Indonesia. Sini fungsinya sebagai sarana upacara adat ya. Musik daerah bukan objek yang otonomnya atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan yang lainnya. Sebagai contohnya, di sini ada upacara adat ya, upacara merapu. Itu yang ada di daerah Sumba. Nah, di sini menggunakan irama-irama bunyi-bunyian ya musik tersebut ya untuk memanggil ya dan mengiringi kepergian roh ke pantaian Merapu. Yang itulah budaya yang ada di daerah Sumba ya, yaitu kepercayaan. Begitu juga ada di daerah masyarakat Sunda ya, orang-orang terdahulu ya. Di sini masyarakat Sunda ya biasanya bisa menggunakan angklung pada waktu upacara seren tahun. Apa itu seren tahun? Yaitu panen padi ya. Jadi pada panen padi di sini ada musik ya. Nah, sini sebagai acara adatnya ya, adatnya dengan diiringi dengan musik ya. Itulah fungsi musik bagi masyarakat yang pertama. Kedua, musik pengiring tari ya, irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Contohnya kayak tari yang diiringi musik daerah, yaitu tari kecak ya, tari pekerena ya, tari ngasek ya, tari iringan. Nah, itu tari kecak itu dari mana coba Kak? Dari Bali ya. Tari pekerena dari mana coba? Dari Sulawesi. Dan tari kecak itu dari mana? Ya, dari Jawa Timur. Ya, musik tersebut ya musik iringan tari, yaitu bentuknya musik pengiring yang sudah diterpola dari segi irama, harmoni, tempo dan dinamikanya serta ritmis ya dan melodinya. Jadi ini sudah diolah ya iringan-iringan musik yang ada di daerah tertentu, daerah kecak tertentu contohnya seperti itu ya. Jadi sudah terpola. Dan yang ketiga yaitu musik sebagai media bermain ya di sini ya. Hal itu lagu-lagu rakyat itu dia tumbuh subur di daerah pedesaan, banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Nah, di sini musik berfungsi sebagai media bermain, biasanya diartikan sebagai pengiring suatu permainan yang bernama fungsinya agar permainan tersebut lebih meriah dan semangat. Contohnya ya yang sudah tidak aneh lagi ya itu lagu ampar-ampar pisang ya, yang mana dari mana itu kali ampar-ampar pisang ya,
itu sebagai media bermain. Coba bagaimana lagunya? Ampar-ampar pisang, sangku belum masak. Ya, itulah contohnya ya. Itu sebagai media bermain dalam musik ya. Jadi diiringi dengan musik-musik yang lainnya sehingga akan jadi semangat anak-anak dalam bermain ya, seperti itu. Oke, yang keempat sebagai media penerangan. Ya, lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat di sini merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Ya, lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan juga ada adat istiadat. Nah, di sini juga menyanyikan lagunya untuk menarik perhatian. Ya, perhatian siapa? Perhatian masyarakat sebagai suatu identitas dalam suatu kegiatan di suatu daerah tersebut, sehingga akan lebih terang gitu ya, akan lebih jelas ya dalam layanan masyarakat di sini. Jadi dalam pelestarian lingkungan contohnya seperti itu. Di sinilah fungsi musik sebagai media penerangan. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Masyarakat dalam suku bangsa asli Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain. Bermain apa? Bermain tifa, yaitu alat musik yang dipukul dengan sumber bunyi membran. Alat musiknya alat musik kendang masyarakat Papua ini dalam suatu kelompok. Jadi di antara musik ya dan tari itu sudah sekaligus ya, jadi tanpa terpisah-pisah. Sedangkan di masyarakat Sunda ya, di Cianjur dikenal dengan sebutan mamaos atau mamaca. Mamaos adalah tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum merdeka. Dulu mamaos dinyanyikan oleh laki-laki saja, namun sekarang sudah banyak dinyanyikan oleh perempuan seperti Siti Sarah ya, Raden Siti Sarah, Raden Anah Ruhanah. Bahan mamaos berasal dari berbagai seni suara Sunda ya, seperti pantun, beluk, membaca yang disusun menjadi satu kesatuan. Nah, itu pada masyarakat yang ada di Sunda. Mungkin kalau sekiranya kakak ada orang Cianjur, mungkin akan tahu apa itu mamanos atau mamaca ya. Sebuah tembang lama ya, kita bisa tanyakan kepada orang tua atau nenek-nenek kita pasti tahu. Kita lanjut ke bernyanyi unisono ya. Kita perhatikan gambar-gambar yang ada di atas ini ya. Gambar 1, gambar 2 ya. Di sini bernyanyi secara unisono apa itu? Ya, nomor 1 atau nomor 2 ya. Kita perhatikan. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara. Nah, satu suara berarti nomor berapa? Kita lihat nomor 2 kan? Ya. Banyak masyarakat dari beberapa suku yang ada di Indonesia hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokok saja. Nah, biasanya di sini lagu daerah ya dinyanyikan merupakan warisan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi ada satu warisan ya. Oke, kalau sudah paham, kakak tetap semangat ya, tetap mengerjakan tugasnya, belajar walaupun ya tidak bertatap muka langsung dengan ustazah ya, ustazah yang ada di SMP Al-Islam. Dari itu ya saja doakan kepada kakak semuanya sehat dan tetap belajar dengan semangat ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita mengambil hikmahnya dari pembelajaran hikmahnya dari pembelajaran seni musik ini ya. Kita
anfusikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.